Kembali lagi di Cermis. Di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang mempunyai cerita yang menarik tentang dunia mistis tentunya. Tapi kali ini narasumber yang kita hadirkan akan disamarkan dari wajah hingga namanya dan beberapa nama-nama yang ada di cerita dia. Sudah bersama saya Bapak Arif. Halo Pak. Jadi Pak Arif ini mempunyai cerita mistis tentang kecelakaan. Itu betul tuh Pak? Iya. Itu bisa diceritakan Pak? Kecelakaannya tuh kecelakaan dalam bekerja atau kecelakaan kendaraan Pak? Kecelakaannya dalam kendaraan bermotor sih. Waktu itu tiba-tiba aja ada semacam perempuan lewat bawa anak. Dia bilang di depan motor itu, jadi saya nggak bisa nanya gitu loh ke kiri. Itu dem, entah nabrak apa saya nggak tahu. Itu pingsan lah intinya. Itu kejadian malam hari atau siang hari Pak? Pagi. Pagi-pagi? Pagi. Sekitar jam 7-an. jam 7 pagi. Iya, jam 7 pagi. Sebelumnya Pak Arif sendiri punya apa firasat kayak sepertinya nggak harus keluar atau bagaimana? Kalau firasat mungkin ada, cuman waktu itu kan saya istilahnya nggak ambil pusing ya, Ya. ya nggak dipakai jadi pikiran lah waktu itu. Saya langsung gitu aja pergi. Ya, awalnya sih saya dari rumah itu berangkat kerja, berangkat itu dari rumah habis sholat subuh, dari depan rumah aja udah permisi sama orang rumah. Pas di jalan sekitar 100 meter dari rumah ada semacam makhluk hitam tinggi di tengah jalan tuh, kayak sengaja nyegat. Kita nggak bisa lewat. Terus saya waktu itu berhenti motor, saya bilang tolong nyingkir karena saya mau cari nafkah buat anak istri. Itu langsung hilang gitu aja, nggak kelihatan perginya kemana atau lari kemana, nggak tahu, langsung hilang aja. Terus saya lanjut jalan. Dari situ sekitar 1 kilo ada juga yang lagi duduk. Itu sudah padahal udah pas adzan subuh ya. Ada yang lagi duduk, perempuan pakai baju putih, cuman mukanya nggak kelihatan apa, duduknya tuh ngebelakangnya jalan, cuman rambutnya itu sampai ke tangan. Saya iseng waktu itu, kalau melihat mobil angkutan kata saya, mukanya ke depan jangan belakang jalan. Waktu itu kayak gitu. Dan hilang gitu aja. Ya pergi sekitar 100-200 meter loh dari situ ada jembatan. Dia lagi duduk di jembatan, ada yang duduk. Cuman waktu itu saya nggak berani nanya, cuman lihat sekilas saja. Karena yang saya lihat itu dia pakai baju merah, rambut panjang, mukanya itu kayak bopeng, kayak kecelakaan, matanya nggak ada satu. Jadi saya agak merinding lewat aja. Dari situ ada lagi 1 kilo ada kucing lah lewat, nyebrang, kucing hitam. Hampir ketabrak depan saya berhenti, kucing berhenti. Saya nggak sempat ngomong sama kucing cuma lihat muka saya kan. Itu kucing balik lagi, ya saya pun jalan. Terus jalan sampai ke Parung sekitar jam 6 lebih, Parung Bogor. Di situ saya sempat istirahat, ngopi, rokok. Cuman waktu ngopi ngerokok udah siap mau lanjut. Mungkin kalau dibilang firasat ya firasat. Cuman saya aja nggak punya pikiran kayak gimana gitu.
karena saya waktu itu udah starter motor, udah hidup, saya berhenti lagi, turun lagi, sempat duduk lagi di situ Di warung itu Ah. ngerokok lagi. Ada yang punya warung, udah bang katanya ngopi dulu lagi aja, kalau udah males ke jalan tuh jangan dipaksakan, bilangnya kayak gitu tukang warung. Enggak, saya pingin minum aja lah saya ambil aku minum situ. Nah, jalan lagi sempet nyampe BSD lampu merah, berhenti lihat jam, buka helm kan jam 7. Jalannya saya kan belok ke kiri, cuman ke tutup tronton waktu itu di belok ke kiri itu saya berhenti dulu situ. Tronton lewat, saya belok kiri, sekitar 3-4 menit dari situ terjadilah kecelakaan. Itu kecelakaan sih di pinggir sebelah kanan mobil itu kan pada cepet itu. Saya lihat di kilometer motor aja saya lari itu sekitar 80, kisaran 80 kilometernya. Ada orang nyebrang di situ, istri bawa anak. Saya kaget, banting setir ke kiri, nabrak lah. Saya pingsan, entah nabrak apa saya nggak tahu. Sadar udah di rumah sakit jam 9 sadar. Itu pun udah ada si bos di situ di rumah sakit. Tapi Pak, sebelum itu saat kecelakaan Bapak melihat seorang ibu dan membawa anaknya, itu apa yang Bapak lihat? Apakah itu memang makhluk halus atau memang itu orang gitu? Kalau waktu itu karena waktu di jalan saya perkiraan saya itu orang, tapi Orang. kalau saya pikir itu nggak mungkin orang karena posisi jalan dua arah kan. Dua arah, di tengah-tengah ada pagar di BSD itu kan, antara jalan ke jalan itu. Mana mungkin sih perempuan sampai manjat pagar 2 meter. Dan kendaraan di sana lalu lalang kencang. Lalang kencang. Posisi itu Bapak di Sebelah kiri. jalur mana tuh? Jalur Sebelah kiri. Sebelah kiri. Kiri, Sebelah kiri. sebelah kiri. Kalau misalkan orang ya kalau mau ketabrak kan sama mobil. Sebelah kanan saya mobil itu Kencang. cepat-cepat banyak lagi. Saya kaget. Yang jadi heran, jadi pemikiran saya nggak masuk akal. Saya sempat ngebarin bos katanya sama teman-teman pakai WA. Kita di WA tuh kayak selfie. Ya di WA tuh saya baca ada kiriman ke bos sama teman itu, saya kecelakaan, minta tolong saya kecelakaan. Terus ada foto saya juga yang lagi berdarah-berdarah lagi duduk di jok mobil. Sementara saya nggak tahu saya dibawa ke rumah sakit itu pakai apa, siapa yang nolongin saya nggak tahu. Itu yang jadi pikiran saya, kok bisa gitu kan, ini kok kayak yang aneh aja tuh, saya nggak masuk di akal. Iya, bahkan pada saat Bapak terakhir ingat pun saat Bapak banting setir, Iya. bahkan tidak ingat nabrak apa, bagaimana. Dan setelah di rumah sakit Bapak sadarkan diri, Bapak diberitahu kalau misalnya mereka ini seperti bos Bapak dan kerabat-kerabat Bapak yang datang itu karena mengetahui kabar dari WA. Iya, dari WA. Saya sempat nanya sama bos, Bu, saya dari mana? Karena waktu itu bos saya sadar, di sebelah saya kan ada istri bos tuh. Bu, saya dari mana? Kata si ibu itu, Bapak tenang aja, Bapak di rumah sakit, Bapak kecelakaan. Saya belum terasa sakit, belum ada yang sakit, nggak terasa lah itu kan. Setelah dibilang kecelakaan, baru saya ya saya tadi jalan ke lampu merah, terus saya pegang di sini darah basah nih, ada darah, baru saya cuma sampai pingsan gitu, nabraknya saya nabrak apa nggak tahu, cuma sampai situ. Tapi pas di rumah sakit ada orang-orang yang seperti kayak yang di jalan itu nggak? Yang pada saat Bapak nabrak itu saksi-saksi gitu, ada yang ikut nggak? Nggak ada. Jadi pada saat di rumah sakit memang sudah tidak ada orang-orang yang membantu Bapak datang ke rumah sakit. Yang saat Bapak sadar hanya ada kerabat Bapak dan atasan Bapak aja itu. Ya, waktu sadar ya, yang pertama saya lihat itu cuma ada si bos itu sama istrinya.
Jadi bahkan bapak tidak tahu siapa yang nolong bapak, Ya nggak tahu, kronologinya gimana, tidak tahu. benar tidak tahu. Itu ya sampai situ sih. Jadi dari itu ya langsung dah bos namanya gitu kan, gimana caranya biar saya sembuh. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah ada gangguan lagi dari makhluk-makhluk itu atau memang udah stop aja di situ? Semenjak pulang sih nggak ada, waktu di rumah sakit nggak ada, cuman pas udah di rumah satu malam kedua banyak kejadian yang nggak masuk akal, nggak masuk logika, kayak lemari goyang sendiri, terus di luar rame banyak orang ngobrol jalan, sampai istri ngomong ada apa sih, kata saya waktu lemari goyang itu ya paling itu oke, kata saya bilang kayak gitu aja, karena kalau saya bilang ini ada kayak gitu ya otomatis kan keluarga jadi pada takut. Nah, cuman saya bilang gitu aja. Lalu apa lagi Pak selain seperti itu? Dan hilangnya tuh memang hilang sendiri aja atau? Kalau hilangnya sih ya mungkin ya kita pun banyak berdoa, keluarga pun banyak mendoakan, saudara kerabat itu kan, teman-teman mendoakan, ya alhamdulillah hilang sendiri masalah kayak gitu yang sering kayak ganggu di rumah. Terus alhamdulillahnya saya sendiri pun sampai sekarang lah bisa kerja lagi ya, karena pertolongan dari Allah juga. Karena ya banyak teman-teman dan saudara-saudara ikut mendoakan. Cuman kalau kejadian itu mungkin saya sampai kapanpun nggak bakalan saya lupa, pasti ingat karena membawa gigi saya ke sana sampai tanggal saya gigi. Sampai sekarang bapak masih belum tahu itu bagaimana bapak bisa ada WA itu. Belum, saya belum tahu, saya masih kepikiran itu karena yang saya tahu kan WA HP kita yang namanya pakai sidik jari ya, mana mungkin orang lain bisa buka gitu kan. Tapi kok ini bisa terbuka, bisa kayak selfie, bisa ngirim WA sementara saya lagi pingsan. Saya belum sampai sekarang belum tahu siapa yang WA, siapa yang buka HP saya. Untuk Pak Arif sendiri, Pak Arif ini kan memiliki tadi kita sebenarnya udah mengobrol, kita berbincang di off kamera. Pak Arif ini mempunyai indera keenam atau bisa dikatakan indigo. Tapi Pak Arif menganggap ini bukanlah motor. Tapi Pak Arif ini menganggap bahwa indera keenam atau sebutan indigo ini bukanlah suatu kelebihan, tapi ini suatu penyakit. Gimana Pak Arif? Suatu penyakit. Apa ya? Sejak kapan Pak Arif itu menyadari si indera keenam? Saya semenjak umur 30 tahunan, 30 tahun lebih. Karena waktu itu masih aman-aman aja sih sebelum 30 tahun itu. Karena kalau ceritanya kan kalau kata orang tua, saya waktu kecil itu mulai dari sebelum SD sampai SD sering lihat kayak gituan. Kita sering nangis malam, takut kalau malam keluar, gak bisa tidur sendiri. Terus banyak kelihatan lah orang-orang, banyak orang lah kalau malam itu ada banyak kuda. Sementara saya kehidupan kan di kampung, kayak orang di pasar. Sampai ada kejadian yang agak memilukan juga karena saya sempat loncat ke dalam sumur. Sumurnya sekitar 9 meter, 8 meter gitu. Karena waktu itu saya merasa dikejar-kejar orang. Dan Bapak harus ngumpat. Ngumpet gitu kan, karena saking takutnya saya loncat. Padahal kalau kata ibu itu nggak ada yang ngejar, nggak ada siapa-siapa. Itu pada umur berapa Pak? Itu sekitar umur 7 tahun. 7 tahun. Dari situ mungkin orang tua takut anaknya jadi stres atau apa kan, carikan orang pintar waktu itu. Artinya harus ditutup matanya tuh, biar nggak kebuka, biar nggak keganggu. Karena
alhamdulillah setelah saya dimandikan sama orang pintar itu nggak pernah lihat kayak gitu lagi. Cuman usia udah nginjak ke 30 tahun baru terasa lagi sama kayak gitu. Siang malam saya diperlihatkan kalau kayak gitu, ini kalau cantik-cantik tuh ganteng ya. Saya mending ini udah serem-serem sampai panas dingin sih, stres 3 bulan stresnya. Itu setelah Pak Arif menyadari bahwa Pak Arif bisa melihat itu lagi, stres 3 bulan, lalu setelah itu bagaimana? Apakah bisa mengatasinya gitu? Alhamdulillah bisa, cuman nggak dari diri pribadi ya, kita pun ada bantuan orang lain juga, sama orang tua kita juga. Gimana caranya biar nggak terlalu setiap hari gitu kan lihat kayak gitu. Kalau hilang sih enggak, cuman ya ada ngebantunya lah, bisa nutup istilahnya kalau siang atau malam gitu kan. Yang penting kita jangan menginjak tanah baru aja, kampung baru yang baru saya kenal gitu kan, baru pertama ke situ pasti lihat nggak bisa ditutup. Tapi kalau udah 2 kali 3 kali di situ udah normal, nggak kelihatan kayak gitu. Dan dari Arif sendiri nih, Arif mengatakan ini tuh suatu kekurangan dan suatu penyakit, bisa melihat yang seperti itu. Bagaimana Pak Arif sendiri bisa menerima yang itu? Karena kan setiap orang mungkin kalau mempunyai penyakit atau kekurangan ingin dihilangkan, tetapi dalam konteks ini memang tidak bisa dihilangkan ya. Saya udah cari beberapa orang tua yang bilanglah paranormal gitu ya. Ya dia bilang itu susah kalau menghilangkan. Sebetulnya saya pengen hidup normal. Ya. Karena yang saya rasakan kalau kita sehari-hari, taruhlah jangan sehari, 1-2 jam kita ngeliatin makhluk kayak gitu, yang enggak, yang kasat matanya, mata saya itu sakit, pedih, mual, apalagi ini setiap hari. Makanya kalau saya bilang tuh ini bukan kelebihan, ini memang kekurangan, nggak normal. Kalau bisa gitu kan, kalau bisa saya pengen hidup normal aja lah, nggak jadi keluar malam pun main malam kita bebas, nggak ada kayak ada orang ikutin atau lihat apa ya. Kalau yang dilihatnya bagus-bagus sih nggak masalah, ini yang kayak mukanya robek. Tapi bagaimana Pak Arif bisa menerimanya itu dengan setelah mengetahui itu? Bagaimana Pak Arif bisa? Ya sudahlah, saya menerima, pasrah, atau Ya, ada cara-cara tertentu memang untuk mengontrol itu? saya pertamanya sih pasrah ya, cuma udah kesini orang tua, ada bimbingan orang tua juga, kita berusaha ya, adalah yang harus saya lakukan setiap pagi biar mengurangi tekanan kayak gitu. Kalau waktu sebelum ada peluang di situ sama orang tua dikasih, ya mungkin sampai sekarang setiap hari saya lihat. Cuman kalau sekarang yang penting jangan pagi-pagi nggak kelewat. Alhamdulillah nggak lihat kayak gitu. Tapi kalau udah kelewat, saya rencana pulang ke Sukabumi nggak berani. Pasti jatuhnya pagi pulang, nggak berani keluar malam. Tapi itu berarti menjadi trauma untuk Bapak sendiri ya? Ya, hampir dibilang trauma. Karena isengnya kayak gitu sampai melukai badan gitu kan. Betul. Kalau cuma dengar suara-suara mungkin saya nggak aneh lah gitu ya. Kalau dengar suara-suara, tapi udah melukai badan, ini udah kurang ajar kan. Jadi males ya hubungan sama orang, sama makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi itu sendiri turunan dari orang tua? Kalau orang tua enggak, dari ibu sendiri enggak, bapak sendiri enggak. Tapi kalau kakek dari bapak, ya ahli dalam masalah kayak gitu. Kan kalau misalnya seperti yang Pak Arif bilang itu kakek Pak Arif mempunyai juga, lalu turun ke Pak Arif. Bagaimana nanti Pak Arif untuk
ke anak apabila itu juga dialami oleh anak Pak Arif. Bagaimana cara Pak Arif untuk mendidik anak Pak Arif yang mempunyai itu kekurangan itu? Kalau itu saya sebetulnya jadi masalah pribadi saya juga ya. Karena dalam waktu ini saya punya anak 3. Yang satu laki-laki, yang 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki udah masuk SMA kelas 2. Yang perempuan udah SMP kelas 1. Ini yang paling kecil sekarang yang umur baru 6 tahun. Apa yang dia katakan kalau saya lihat sama. Kalau kata dia ada orang ini, orang ini, saya lihat. Ya yang saya lihat sama kayak yang dikatakan anak yang paling kecil. Itu kadang saya pun mikir sendiri, bingung, kasihan gitu kan. Bagaimana Pak Arif menjelaskannya? Pasti itu kan sulit untuk dijelaskan kan, apalagi masih umur 6 tahun. Ya memang agak sulit sih, cuman kita pun nanya sama orang tua, sama kawan yang bisa-bisa kayak gitu ya. Ya ada triknya juga mungkin kawan itu ya, kita harus sabar lah intinya. Karena kalau anak udah kayak gitu ya sifatnya itu bandelnya minta ampun, rewelnya minta ampun. Kalau ada kemauan beda dengan yang lain. Kadang-kadang udah minta kopi lah, inilah. Mending kalau diminum gitu kan. Ini enggak, paling dia nyuruh taruh di sana gitu. Simpen di sini, diminum enggak, nanti ditawarin sama orang lain kayak ngobrol gitu. Oke, Pak Arif, terima kasih atas waktunya telah menjadi narasumber di Cermis. Dan teman-teman, itu dia cerita dari Pak Arif, narasumber kita hari ini, yang mengenai dia cerita tentang kecelakaan dan pengalaman hidupnya, serta keluarganya yang mempunyai kekurangan atau penyakit yang Pak Arif katakan itu. Atau mungkin teman-teman semua mengetahui itu indigo atau indera keenam. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita harus tetap positive thinking, harus selalu memikir dengan logika yang menurut kita ini masuk akal, yang masuk akal saja. Tidak usah memikirkan yang tidak masuk akal gitu. Tidak usah memikirkan hal-hal yang aneh-aneh walaupun itu terjadi pada kita gitu. Dan tetap juga kita harus berdoa serta beribadah kepada Tuhan. Apabila teman-teman semua ingin menjadi narasumber atau berbagi ceritanya, bisa langsung saja di email atau cek Instagram kita @studiobaru_. Dan lupa di share, like, serta komen video ini. Sampai jumpa di Cermis episode berikutnya.